Tapi terkadang kita suka lupa nih apa yang kita ucap, kita asumsikan, atau yang kita lakukan ternyata menyakiti orang yang kita sayangi. Terkadang kita juga nggak sadar kalau ternyata kita juga udah mengecewakan. Saking kita ngerasa udah yakin banget nih semua bakal baik-baik aja. Di video kali ini nggak akan banyak prolog yang bakal gue sampein. Why? Karena nggak perlu basa-basi untuk menjelaskan banyak hal yang bisa menjadi ganjelan di dalam hubungan. Nggak pakai lama deh. Let's go. One, two, three, four. Hai, apa kabar? Ketemu lagi sama gue di Rizkun Podcast, dari aku untuk kamu. Kalau di episode sebelumnya, gue ngebahas piece of cake dalam relationship. Nah, di episode kali ini, gue bakal ngebahas piece of heart. Apa itu? Yes, mengenai isi hati dan apa yang penting untuk kita lakukan ketika hubungan lo lagi berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Di video kali ini, nggak akan banyak prolog yang bakal gue sampein. Why? Karena nggak perlu basa-basi untuk menjelaskan banyak hal yang bisa menjadi ganjelan di dalam hubungan. Dan tentu saja dibutuhkan sebuah permintaan maaf. I made it for you as a proof of love. May you hear it. Piece of heart. Apologize. Yes, maaf. Kata terpenting yang memang harus diucapkan dan dilakukan tanpa ego atau paksaan dari siapapun. Oke ya, nggak pakai lama deh. Let's go. Kalian udah berapa lama sih punya hubungan? Pacaran, tunangan, atau berumah tangga? Niat kalian apa sih sampai akhirnya bisa memutuskan buat hidup berdua? Menyatukan dua kepala menjadi satu tentu bukan hal yang mudah, bukan? Perlu banyak kesabaran supaya bisa terus bersama. Tapi terkadang kita suka lupa nih apa yang kita ucap, kita asumsikan, atau yang kita lakukan ternyata menyakiti orang yang kita sayangi. Terkadang kita juga nggak sadar kalau ternyata kita juga udah mengecewakan. Saking kita ngerasa udah yakin banget nih semua bakal baik-baik aja. Nah, di episode kali ini gue juga mau mengucap maaf yang memang seharusnya gue ucapkan dan gue lakukan. Anyway, lo pernah ngalamin gak? Dulu setiap kali lo punya hubungan, basicnya lo itu gak pernah peduli sama pasangan lo. Dulunya lo itu bodo amat, kayak ya udah lah ya, be aja gitu setelah lo dapetin. Karena basicnya lo itu cuma butuh ditemenin doang. Ya biar gak bobo sendiri, atau biar pulang kerja ada orang yang nungguin lo. Dulunya, lo itu cuma butuh pengalaman baru aja buat orang baru yang bisa nemenin lo. Dan ya bisa lah ya buat bisnis bareng apa gitu. Cuma sekedar buat happy-happy memenuhi keinginan liar lo. Tanpa lo tahu itu bagus atau enggak sih buat lo saat dulu ketika memutuskan bareng dengan siapapun orang itu tanpa terkecuali. Dan dulunya siklus itu terulang cukup lama, terus menerus nih di dalam hidup lo. Atau nih ya, dulunya mau lo lagi berlimpah kek, mau lo lagi bokek kek, lagi naik kek, lagi turun kek, apapun kondisinya, lo nggak pernah peduli. Sombong ya sombong aja, begaya ya begaya aja, kencang ya kencang aja, nggak peduli tuh. Yang penting apa yang lo mau lakuin nggak ada urusannya deh. Mau dulu pasangan lo marah kek, kesinggung kek, ngambek kek, asli lo tuh nggak pernah peduli. Yang ada lo tuh malah bodo amat. Apalagi kalau lo diatur. Duh, nggak bisa deh. Aturan yang berlaku ya suka-suka lo aja. Kacau deh pokoknya hubungan yang lo jalanin. Chaos aja gitu, toxic. Atau dulunya nih ya, lo nggak pernah kenal nih dengan kalimat sabar. Lo biasa banget nih dengan gampangnya ngebales berkali-kali lipat hal yang ngeganggu pride lo atau harga diri lo. Amarah lo tuh gampang kesulut, gampang banget buat mulut lo
ngebales jauh lebih pedes dari apa yang lo terima. Tapi nih ya, entah kenapa ketika sampai di fase ini, lo jadi super duper sabar. Berasa hati lo nih kayak lagi dibentur-benturin sama logika. Sampai lo sendiri bingung, ini stok sabar gue datangnya dari mana sih? Atau apalagi ya, lo pernah gak nih selingkuh dengan cara yang kalem atau underground gitu? Bisa banget nih ya, seolah-olah lo itu cuma punya satu komitmen dengan satu orang aja. Ya setialah gitu kesannya. Tapi percaya deh, aslinya lo tuh gak bisa dengan satu orang aja. Lo tuh gampang banget buat ngelirik sana sini sana sini. Lo bisa nih ngaku-ngaku setia, padahal itu cuma buat tameng lo doang. Supaya lo bisa pergi dari keadaan yang bikin lo nggak nyaman sebenarnya. Stok orang yang bisa bikin lo happy mah banyak banget. Bisa lo telepon kapan aja dengan siapapun lo mau. Sampai pada akhirnya lo benar-benar kekunci sama satu orang. Pernah gak guys? Atau dulu nih ya, lo ngelakuin hal romantis, ngasih sesuatu atau nyiapin apalah gitu. Tapi itu lo lakuin karena diminta, karena dikasih kode. Cuma sekedar ngebales biar impas aja, biar nggak jadi omongan di kemudian hari lah gitu intinya. Ya karena emang basicnya lo dulunya itu emang nggak peduli. Bahkan dulunya lo tuh nggak kenal tuh yang namanya ikhlas buat ngelakuin sesuatu. Ya karena basicnya itu tadi, supaya impas aja. Asli deh ya, sebenarnya males banget ribet ngikutin ini itu. Sampai pada akhirnya lo kejedot sama tuntutan value di dalam hidup lo. Tentang apa? Tentang cara menyayangi tanpa tapi, tanpa nanti. Kayak tujuan lo tuh bukan lagi untuk kepentingan lo sendiri, tapi untuk berdua mewujudkan yang paling baik dari yang terbaik. Pernah nggak? Atau gini deh, ketika lo dulunya dengan gampang banget ngejadiin gimmick masa lalu lo cuma buat caper, yang sekarang lo baru sadar, dih ngapain sih gue dulu ngelakuin itu semua? Enak banget kalau gue inget-inget. Betapa nggak pentingnya semua yang udah pernah gue lakuin dulu. Toksik banget sih dulu keadaannya. Kudu bales-balesan segala, kudu begini begitulah. Cuma buat happy di luar. Padahal dalamnya tuh berantakan. Dan anehnya, gue mau aja gitu dulu ngelakuinnya. Asli deh, sadar banget kerecehan dulu yang gak ada faedah sama sekali. Gak ada yang pantas juga buat gue inget. Karena sebenarnya kejadian di masa lalu cuma lelucon doang buat lo. Dan emang segitu doang kepentingan di masa itu. Sampai pada akhirnya Tuhan tuh baik banget. Lo dipertemukan dengan seseorang yang punya logika dan perasaan dia tuh sangat amat baik buat lo. Di satu sisi, lo merasa sangat beruntung dipertemukan. Tapi di sisi lain, ternyata lo punya resiko yang gede banget buat lo bisa bareng sama nih orang. Ternyata hal ini bikin hati lo babak belur yang gak pernah lo bayangin sebelumnya. Ketika lo sadar, lo tuh bakal kayak mikir, apaan sih gue dulu? Buang-buang waktu banget ngelakuin hal gak penting. Nah, di fase inilah lo bakalan stop. Bener-bener stop. Nginget aja lo gak mau. Kalau lo bisa tuker otak lo tuker deh tuh otak lo. Kayak ada janji lo sama Tuhan yang jauh lebih besar dibanding lo ngelakuin habit lama yang gak penting. Coba deh, ada gak sih yang pernah ngalamin case kayak gini? Ketika lo udah sampai di fase stop ini, yang lo butuhin adalah berdamai dengan diri lo sendiri dan percaya kalau bisa jadi yang terbaik. Selama Tuhan masih kasih kesempatan buat lo, gak ada yang gak mungkin. Asli deh. Pada akhirnya, lo ngerasa bersalah banget dengan semua caper gimmick lo yang gak baik yang pernah lo lakuin. Dan itu bakal jadi pengingat di dalam diri lo sendiri buat lo benar-benar stop. Karena gila men, seseorang di masa depan itu unpredictable banget. Gue sendiri dipertemukan Tuhan dengan seseorang yang gila banget otak dan analisanya lebih cepat dari kecepatan mata gue berkedip. Asli deh ya, awalnya berbaik sangka banget dia sama lo. Pada prosesnya, malah lo sendiri yang babak belur. Dan itu rasanya bersalah banget, bodoh banget. Karena gak seharusnya lo spoiler tuh kebobrokan yang lo lakuin di masa lalu lo. Nih, saran gue ya, jangan sekali-kali lo caper nih dengan cara yang gak baik. Lo harus mampu nih mengamati dulu dengan siapa lo akan bertukar pikiran. Dengan siapa lo akan meyakini hidup lo dengan baik. Kudu banget nih lo amatin dulu otak dan analisa seperti apa
yang dimiliki orang yang ada di hadapan lo. Jangan sampai gegabah. Asli deh. Kalau enggak, lo bakal ribet sendiri buat beresin urusan yang lo mulai duluan. I'm a person, but if you give me a problem, I'm not person anymore. Pernah gak lo dapat kalimat ini dari orang yang lo pikir selama ini tuh kayak bercanda aja tuh, hahaha, seolah lucu aja, seolah iya-iya aja, kayak baik-baik aja. Tapi ternyata kesalahan terbesar lo pun dimulai ketika lo pikir orang ini cuma slow-slow aja, padahal analisanya tajam. Ya kayak sampai genetik lo aja dianalisa. Tapi ya, gue sadar nih, gue memulai sesuatu atau kelakuan gue yang gak mudah untuk diselesaikan. Gue pikir masalah sepele, tapi ternyata gak begitu adanya. Semacam gue tuh kayak gagal mengerti karakter orang yang Tuhan kasih buat gue. Padahal gue sadar nih, kalau dia ini adalah masa kini yang dikasih Tuhan, secara sadar adalah orang yang gue berusaha yakinkan sejak awal untuk ada di sini, di sebelah gue. Kayak hati kecil gue tuh ngomong, dia ini orang yang mau menerima gue dengan hati putih di awalnya. Dan dia juga percaya kalau gue bisa jauh lebih baik lagi. Tapi gue juga nih yang bikin ulah, bikin dia punya banyak warna amarah dan kecewa. Akhirnya pecah tuh pertengkaran. Dan sebagian dari gue kayak ada yang hilang. Anehnya nih ya, meskipun lo tahu jalan yang lo tempuh ini penuh dengan uji nyali, bahkan nguji kesabaran, padahal basicnya nih, lo bukan orang yang sabar. Tapi tetap aja nih, lo kekeh sumekeh buat berusaha untuk tetap bisa bersama. Inilah peace of heart yang gue bilang di awal tadi. Buat lo yang pernah ngalamin itu semua, dan saat ini lo pengen benar-benar stop dari semua toxic masa lalu lo. Sebagian dari lo ada yang terasa hilang di masa kini, gue menyebutnya dengan fase peace of heart. Fase dimana bukan faktor eksternal atau hal-hal luar lagi nih yang mempengaruhi lo. Tapi ya emang dari dalam diri lo sendiri udah selesai dengan semua hal yang gak ada faedahnya lagi. Buat semua yang sedang patah dan sedang berusaha merekatkan hati kembali, ngumpul yuk di sini. Semoga semua yang sedang lara dipulihkan menjadi tawa bahagia. Semoga semua yang pernah salah dan mengecewakan bisa dimaafkan untuk kembali bersama. Semoga yang jauh didekatkan dan yang menuju perpisahan dipertemukan kembali untuk bersama lagi dengan cinta yang bertambah besar, penuh kasih sayang yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Percaya deh, badai pasti berlalu. Dan kebahagiaan sejati selalu milik orang yang terus menjadi jauh lebih baik. I have a mistake and I will make it clearly and done. Next, peace of heart. May you hear it. Masih di Rispin Podcast dari aku untuk kamu. I'll see ya.